Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu diberi sehat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu, menebarkan ilmu dan kemanfaatan kepada sesama kita. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan ya tentang fikih zakah. Bagaimanapun menjadi penting instrumen ini untuk membangun ya satu perekonomian umat yang lebih berdaya dari menarik ya kewajiban orang-orang yang berpunya pada kalangan-kalangan yang asnaf ya yang sudah diatur secara syariah. Baik, lanjutannya adalah zakat perdagangan. Firman Allah di dalam persoalan ini adalah tentang bagaimana kewajiban ya seorang yang beriman itu untuk mengeluarkan sebagian harta yang halal yang diperoleh dari usaha, harta yang kemudian diberikan untuk kemaslahatan asnaf. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Samurah bin Jundub juga memerintahkan ya Rasulullah kepada kita agar mengeluarkan zakat dari semua yang diperdagangkan. Ini menjadi penting dalam konteks ini adalah sudah mencapai 1 tahun, mencapai nisabnya ya 85 gram emas ya tarifnya. Zakat ini dikeluarkan 2,5%, tentu kemudian dapat dibayarkan dengan uang ataupun dengan barang. Nah, ketika kemudian kita berbicara tentang perdagangan, muncul juga di situ adanya zakat investasi. Zakat investasi dalam istilah fiqh kita mengenal dengan adanya zakat al-mustaghilat ya, al-mustaghilat atau al-mal al-mustafad. Jadi ketika kemudian diambil manfaat ya, zakat ini dikenakan terhadap apa? Harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang termasuk investasi diantaranya adalah bangunan, ya, kantor yang disewakan, ya, saham, rental mobil, rumah kontrakan dan sebagainya. Itu bagian dari investasi. Ya, dengan demikian maka menurut sebagian dari ulama Hambali menganalogkan ke dalam zakat perdagangan dengan tarif 2,5% dan nisab 85 gram ya, serta sudah tentu mencapai haul. Demikian juga Imam Maliki, sebagian juga Imam Mas'ud Ibnu Abbas dan lainnya, di mana kemudian oleh Abu Zahra ya, ulama-ulama kontemporer, Abdul Wahab Khalaf ataupun Yusuf Qardawi ya, menganalogkan ke dalam zakat pertanian. Ya, ini dikeluarkan saat menghasilkan ya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5% atau dengan yang kotor yakni 10% sebagaimana di dalam zakat pertanian. Kita juga bisa mengenal di dalam pembahasan yang kekinian terhadap zakat perusahaan. Bagaimana kemudian Islam lebih mengenal dengan istilah di awal syirkah ya, musyarakah. Di era sekarang ini perusahaan merupakan lambang kekuatan ekonomi yang kemudian memang selayaknya diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, pada dasarnya zakat perusahaan ini merupakan kewajiban individu, sedangkan perusahaan itu sudah masuk dalam wilayah yang badan hukum atau judicial personality atau syahsyah intibariyah. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat urgent. Bagaimanapun landasannya dari Imam Bukhari dalam satu hadis dijelaskan bahwa janganlah menggabungkan yang terpisah dan memisahkan sesuatu yang sudah bergabung, yakni berserikat ya dengan sesuatu yang lain untuk dibayarkan dengan ketentuan yang sama. Dengan demikian maka ketentuan zakat dari perusahaan ini dianalogkan dengan perniagaan, sebagaimana pendapat Muktamar Zakat Internasional bahwa hukum zakat perdagangan itu karena memproduksi lalu menjual dan menjadikan apa yang diproduksi itu sebagai komoditas perdagangan. Ini yang kemudian harus dikeluarkan zakatnya per tahun, dan barang-barang itu kemudian sudah mencapai ya nilai dari hasil penjualannya ada dengan nisab, ketentuan yang tentu diperhitungkan sama dengan pola penghitungan perdagangannya ya. Dengan demikian para sahabat sekalian, di bahasan yang agak akhir ya dari zakat kontemporer ini adalah zakat profesi.
ini menjadi kewajiban dari setiap kita yang mendapatkan penghasilan. Tentu nanti ada ketentuannya berapa jumlah per bulan. Sebagaimana kemudian seorang yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, arsitek, bahkan termasuk konsultan. Konsultan ini yang dijual apa jasa, itu pun ada zakatnya ya. Dari berbagai pendapat demikian ini dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dialokkan kepada hasil pertanian. Ya, ini dibayarkan ketika apa? Mendapatkan hasilnya 652,8 ya kilogram makanan pokok padi dalam konteks kita di Indonesia, atau kemudian senilai dengan 520 kilogram beras ya. Dengan demikian maka tarif yang dianalogkan dengan zakat emas dan perak ini sebesar 2,5% ya, atas dasar kaidah qiyas asy-syabah atau kemiripan ya. Dengan demikian maka para sahabat sekalian, kalau ditanya bagaimana Pak penghitungannya, ya zakat dikeluarkan dari penghasilan kita, pendapatan yang hasil kerja kita itu, dengan cara mengakumulasi pendapatan tiap bulan mencapai nisab, kemudian ditunaikan zakatnya di akhir tahun. Boleh kemudian per bulan ya, karena kemudian dicicil ya berapa penghasilannya begitu untuk jangka waktu yang kemudian memang kita harus tunaikan. Dengan demikian maka ada dua landasan zakat profesi, menganalogkan ya dengan pertanian dan juga menganalogkan secara mutlak kedua kategori zakat perdagangan dan emas tadi, yakni apa? 85 gram. Nah, contoh misalnya, contoh ya, ini seorang Pak Hashim memiliki penghasilan ya, penghasilan dengan ia memiliki seorang istri dan 2 anak misalnya ya. Lalu bagaimana menghitungkan penghasilan ini dengan per bulannya memperoleh 5.000 atau sekitar berapa? 5 juta lah ya, 5 juta. Maka penghasilan gaji 5 juta itu ya, ini penghasilannya nisabnya adalah 520 kg beras atau senilai 7.000 ya, 7.000 sehingga dengan demikian hasilnya sekitar 3.620.000-an ya, atau 40 rupiah. Nah, rumus zakatnya adalah 2,5% tadi dikalikan dengan besaran gaji per bulan, sehingga beliau ini Pak Hashim itu zakat per bulan bisa ditunaikan sebesar 125.000. Kecil sekali. Jadi penghasilan seorang per bulannya, every month itu mendapatkan 5 million, 5 juta, itu hanya mengeluarkan 125 juta. Kalau itu tidak dibayar, maka ukurannya bakhil sekali gitu. Nah, zakat sekali lagi adalah untuk membersihkan. Dengan demikian maka penghasilan yang dikiaskan dengan harta tadi itu berdasarkan kadarnya hanya 2,5%. Jadi kalau seorang kemudian telah memenuhinya, maka dia sudah memiliki satu bentuk pembersihan diri dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka para sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang zakat di dalam konteks kita di Indonesia, maka Undang-Undang Zakat ya nomor 23 tahun 2011 itu ada bagaimana pengelolaan zakat, planningnya ya, how to distribute-nya juga ada, how to collect buat zakah itu juga ada di dalam undang-undang tentang zakat. Dan secara struktur kemarin kita sudah singgung adanya Basnas ya, ada Las yang atau bahkan ke tingkat yang paling kecil UBZ, unit pengelola unit yang mengelola ya, yang mengumpulkan zakat di tingkatan bawah, yang tentu semuanya kemudian terkoordinasi di dalam badan zakat ya, BAS. Zakat ini kemudian sesuai pasal 27 di Undang-Undang Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka menangani kemiskinan, memberdayakan peningkatan ya kualitas umat ini, sehingga dengan demikian maka sesungguhnya zakat ini menjadi potensi besar dalam konteks kita sebagai muslim terbesar di dunia. Mudah-mudahan kita memiliki kesadaran bersama, tidak hanya kemudian untuk membayar zakat, tapi juga memotivasi setiap kita untuk menunaikan zakat itu, sehingga kemudian kita berharap sejahtera di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.